Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan gimana kabarnya semua? Di sini udah banyak yang mulai bergabung. Ibu Meti Bunga, Emma Syamsul, Pak Wisnu, hai. Banyak ya yang udah mulai pada bergabung. Sebelumnya saya ingin menyapa para followers dari Perhumasri dulu nih. Kira-kira gimana kabarnya semua? Kan mengingat saat ini kondisi COVID memang sudah mulai meningkat lagi ya. Berita terakhir angka COVID itu ada di 12.624 kasus per hari ini. Itu merupakan angka rekor lagi nih dari sebelumnya tuh di bulan Februari kalau nggak salah angkanya tuh sekitar 12 ribuan. Artinya kondisi COVID sekarang sedang mulai mencekam lagi. Saat ini posisi saya di Makassar, tapi kalau di Makassar kayaknya kondisinya untuk daerah-daerah kabupaten kayaknya masih pada hijau. Tapi untuk di kota Makassar sendiri nih udah mulai mengalami peningkatan nih untuk kasus COVID di rumah sakit. Ya semoga teman-teman semua, humas rumah sakit, tenaga kesehatan dan unit manajemen rumah sakit semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan kita masih bisa terus bersemangat untuk melawan COVID-19 ini. Dan doa kita bersama ya, semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, bicara mengenai kondisi COVID. Saat ini kondisi COVID itu kan memang merupakan tantangan terbesar ya untuk pemberi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Nah, rumah sakit juga salah satunya ada unit nih yang memang kondisinya ya sangat kerepotan akhir-akhir ini gitu ya. Salah satu unit itu sebenarnya humas. Sebenarnya semua unit rumah sakit itu memang mengalami kesulitan ya, tetapi yang paling berasa nih pasti kerjaannya humas rumah sakit nih. Nah, pada hari ini, pada malam ini, Perhumasri membuka atau menggelar acara pre-event. Acara pre-event untuk big eventnya yaitu acara Munas kedua, seminar dan juga workshop Perhumasri di tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli 2021. Nah, untuk teman-teman yang belum daftar bisa langsung ke IG-nya Perhumasri dan ada link pendaftaran di situ, tinggal klik aja daftar. Jadi sebenarnya acara IG Live ini merupakan acara pre-event dari rangkaian acara Road Tour Munas kedua, seminar dan juga workshop dari Perhumasri 2021 ini. Jadi nanti beberapa waktu ke depan IG-nya Perhumasri mungkin akan diramaikan nih supaya dapat hype-nya. Secara ini kan big event untuk rumah sakit seluruh Indonesia. Nah, bicara mengenai humas, khususnya Perhumasri gitu ya. Perhumasri ini kan suatu perkumpulan atau organisasi gitu ya untuk humas rumah sakit se-Indonesia. Nah, untuk special guest pada acara kita malam ini, kita akan mengundang orang yang paling menjadi ikonik gitu kalau humas atau PR di bidang humas atau PR sendiri itu kan banyak tokohnya gitu ya. Nah, kalau humas ditambahin kata rumah sakit, nah itu kayaknya ikonik banget dengan special guest kita yang satu ini. Oke, sekarang kita undang aja special guest. Sudah bisa bergabung belum kah? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anjari Umarjianto. Welcome. Apa kabar Mbak Fatia? Baik Pak, baik. Bapak gimana? Kameraku cocok nggak? Okay. I love PR. I love PR. Oranye nih Perhumasri banget ya Pak. Di mana-mana tuh warnanya oranye gitu. Sinyalnya, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran tapi kayaknya butuh agak sedikit lebih besar kayaknya Pak. Bisa dikondisikan. Oh gitu ya? Oke. Kedengeran sekarang? Sekarang kedengeran nggak? Oke, kedengeran Pak. Lebih baik. Lebih baik ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fatia dan teman-teman sekalian. Selamat bergabung. Ya, ini ada Pak Parna, Pak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Udah lama banget nih ketemu Pak Amir. Banyak Pak malam ini yang bergabung pada malam hari ini. Oke, mungkin sedikit nih. Bapak ini kan ikonik nih Pak untuk PR rumah sakit gitu ya Pak, hospital PR atau kehumasan rumah sakit. Tapi mungkin ikonik Pak. Kalau Bapak menganggap diri Bapak apa Pak? Karena kan
kalau misalkan PR atau humas itu banyak tokohnya Pak, tapi kalau humas ditambahin rumah sakit, udah itu Bapak. Iya. Itu juga Pak. Jadi Bapak Anjari ini adalah Kepala Bidang Hukormas Rumah Sakit Kanker Darmais ya Pak ya. Dan beliau juga merupakan Ketua Umum dari organisasi kita, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dan Bapak Anjari Umarjanto ini merupakan salah satu tokoh PR di Indonesia versi majalah PR Indonesia ya Pak. Sebagai Ya, praktisi dan juga ketua. Gimana tuh Pak? selamat malam. Itu ada yang nyapa tuh Mbak. Mbak Oh iya banyak nih Bapak. Pak yang banyak Pak. Selamat malam Pak Humas Parna, Wisnu. Pak Alfi. Itu Humas Karyadi tuh. Matur nuwun. Luar biasa. Ya, baik. Oke. Monggo lanjutkan. Ini kita ngomong-ngobrolin apa sih Mbak Fatih? Ya kita Jadi, ngobrol-ngobrol Pak, yuk. Ngobrol yang asik aja yuk. Yuk. kita santai ya Pak ya. Jadi malam Santai ini kan banget. ceritanya Perhumasri mau ada big event nih Pak. Nah, Ah, tapi kan kita juga harus menjelaskan, memperkenalkan sebenarnya Perhumasri itu apa Pak? Organisasi kah atau sekedar perkumpulan kah atau apa Pak sebenarnya Pak? baik, terima kasih Mbak Fatia dan teman-teman sekalian. Selamat malam, salam sehat semuanya. Ya, semoga per hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan juga hari-hari berikutnya sehat. Terhindar dari COVID-19 yang semakin naik ya. Hari ini mulai naik, Naik, ya Allah, Pak. sedih banget. Oke. Sebelum saya ngomong soal Perhumasri, Mbak Fatia, boleh nggak saya cerita sedikit soal Humas Rumah Sakit ya? Oh boleh dong Pak, Iya, silakan Pak. iya, Silakan. boleh ya, boleh. Boleh dong Cerita Pak. sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti stop ya kalau ini. Pertama, pertama kita mau bicara soal eh, apa tujuan humas dulu. Tujuan humas itu sebetulnya kan membangun atau menciptakan, memelihara reputasi rumah sakit. Karena kita konteksnya humas rumah sakit kan begitu ya. Nah, dalam rangka membangun itu, reputasi rumah sakit itu kan tanggung jawabnya leading sektornya atau orang yang paling kompeten menjawab ini kan sebetulnya kan humas. Iya kan gitu. Nah, humas ini karena tujuan yang sangat besar dan tinggi itu, maka kemudian dibutuhkan humas yang memang punya kompetensi, kan gitu. Nggak cuman humas yang memang biasa, harus punya humas yang punya kompetensi, yang profesional, kan gitu. Maka kemudian untuk membuktikan itu kita mesti berkompetensi. Dan kompetensi itu harus dibuktikan. Nggak bisa cuma ngaku, Mbak Fatia saya ini humas profesional loh, kan gitu. Kan nggak bisa Nggak bisa Pak. ngaku-ngaku, harus ada yang membuktikan gitu ya. Yang Betul. dibuktikannya dengan sertifikat. Saat ini sertifikat lah yang orang kemudian percaya. Mbak Fatia, siapa yang nggak tahu kalau Mbak Fatia ini seorang dokter. Nah, Oke. cara membuktikan Mbak Fatia seorang dokter kan ya awalnya ijazah dulu kan, habis itu punya SIP dan lain-lain sebagainya. Artinya dokumen tertulis itu wajib. Nah, seseorang humas disebut profesional, punya kompeten, itu kalau bersertifikat kompetensi. Siapa yang mengeluarkan, kan tidak semua orang mengeluarkan. Ada lembaga yang kompeten, BNSP, Badan Nasional Standar Profesi, kan begitu, Betul. ya kan? Kalau sudah seperti itu, kita kemudian versi Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia itu kemudian membuat sertifikasi ini ceritanya. Saya, Mbak Fatia, kan itu orang alumni yang sertifikasi kan gitu ya. Betul, Pak. Saya angkatan pertama, saya juga angkatan pertama dan penggagas acara ini. Kemudian kita bersertifikat nih, selesai. Habis itu kita berpikir, lalu apakah kita dalam rangka membangun reputasi rumah sakit kita sendiri, itu cuman bisa sendiri, Anjari cuman bisa di Rumah Sakit Kanker Darmais, Mbak Fatia bisa di Rumah Sakitnya Mbak Fatia, teman-teman kita di rumah sakit kita, bisa nggak kita? Bisa, tapi butuh waktu, akan berat sekali. Lalu bagaimana kalau kita berhimpun? Kan gitu Mbak, kan nggak bisa kita itu sendirian, ibarat filosofi sapu, kalau satu lidi kan kita akan lemah, patah, kecil kan gitu. Tapi kalau bergabung akan kuat. Nah, maka kemudian berhimpunlah kita-kita ini yang bersertifikat humas rumah sakit ini bergabung dalam sebuah organisasi. Gitu. Kenapa berorganisasi? Karena kita punya tujuan yang sama.
kita punya keinginan yang sama. Apa itu? Membangun reputasi rumah sakit kita, rumah sakit Indonesia. Nah, dalam penggabungan dalam organisasi itulah maka lahirlah namanya Perumasri. Mungkin itu. Jadi kalau secara singkat, lalu apa yang disebut Perumasri? Perumasri itu adalah organisasi profesi humas rumah sakit yang punya tujuan membangun reputasi rumah sakit Indonesia, yang punya misi membangun profesionalisme humas gitu. Keren banget nggak sih? Keren banget, Pak. Itu udah komprehensif, Pak. Semua yang mau saya tanyakan sudah Bapak jawab semuanya itu. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan, Perhumasri itu merupakan suatu organisasi profesi mungkin ya Pak ya. Silakan Pak mau kemana. Organisasi profesi yang ya berarti isinya anggotanya semuanya certified ya Pak, humas rumah sakitnya gitu ya. Iya betul. Anggota dasar awalnya adalah humas rumah sakit yang bersertifikat gitu. Oke. Artinya tapi kakak, ntar dulu. Tapi tidak tertutup hanya yang bersertifikat. Teman-teman humas rumah sakit lain atau bahkan teman-teman marketing kalau mau gabung belum sertifikat ya boleh. Gitu. Anggaplah itu sebagai anggota gitu. Kalau yang jadi ada perbedaan memang dalam anggaran dasar kita, yang diakui yang sudah disahkan Kumham dengan akta notaris, itu anggota memang ada dua, anggota yang bersertifikat, ada anggota biasa. Perbedaannya pada hak nanti. Kalau yang bersertifikat itu bisa jadi pengurus, mencalonkan diri jadi pengurus. Kalau tidak, bedanya hanya di situ saja. Mantap. Yang lain masalahnya artinya apa ya Pak? Jadi sebetulnya siapapun yang berkecimpung atau sebagai praktisi humas itu bisa bergabung dengan Perhumasri, tetapi hanya welcome, sangat terbuka Mbak, sangat terbuka. Ya. Oke. Mbak Fatia bergabung kan dengan kita. Mantap Pak, saya itu sebagai orang yang sangat menyukai dunia PR Pak, dan background saya medis, jadi saya bisa bergabung dengan organisasi Perhumasri begitu Pak. Itu ya, nggak adilnya dunia itu kayak gitu sih. Mbak Fatia dokter bisa gabung ke humas. Lah saya yang bisanya nggak bisa jadi gabung ke dokter gitu. Nggak adil ya Pak ya. Iya Pak, tapi kan kita memiliki pandangan dan misi yang sama Pak, bahwa memang rumah sakit itu kan unitnya kompleks ya Pak ya, banyak sekali masalah di situ, dan PR ini kan atau humas di rumah sakit itu kan bisa hadir sebagai komunikator, sebagai penyampai pesan, informasi, membangun relasi gitu ya Pak dengan rumah sakit dan sekitarnya gitu Pak. Dan itu juga ya, kondisi ini juga sepertinya sesuai nih Pak. Kita lagi COVID, kita kondisinya lagi banyak sekali masalah di rumah sakit. Nah, kebutuhan akan PR yang profesional itu pasti sangat dibutuhkan saat ini. Profesional nggak pakai tanda kutip, nggak profesional. Gitu. Oke Pak, profesional yang maksudnya bukan sekedar PR saja, tapi PR yang memang memiliki kompeten dan profesional gitu ya Pak. Betul. Betul, luar biasa. Nah, profesional kalau itu dari kata profesi. Oke Pak. Nah, sehingga kalau Anda mau profesional, ya bergabung dengan organisasi profesi, namanya Perhumasri. Gitu ya Pak. Esensinya sebenarnya itu Pak. Kita harus bergabung dengan organisasi ini gitu ya Pak ya. Nah, bicara mengenai tujuan nih Pak. Ini kan besok di bulan Juli kan Perhumasri akan menggelar acara Munas kedua. Which is artinya merupakan suatu pencapaian kalau bagi saya Pak. Perhumasri sudah bisa mencapai di periode kedua untuk menyelenggarakan Munas. Nah, saya juga nggak nyangka. Selamat kepada Perhumasri kalau gitu Pak. Luar biasa ini Pak. Nah, selama itu kegiatan apa aja Pak yang dilakukan oleh organisasi atau perhimpunan ini untuk anggota-anggotanya gitu Pak, untuk menunjang atau menuju meningkatkan level profesional dari humas rumah sakit? Oke, baik. Pertanyaan kok berat banget sih Mbak, ya Allah. Oke. Pertama saya mensyukuri bahwa terima kasih Dokter Irma sudah ngasih lope-lope. Ya, jadi pertama kita tidak muluk-muluk sesungguhnya. Artinya saya mengatakan boleh kita bermimpi tinggi, tetapi langkah kaki kita itu harus menapaki bumi, gitu. Keren nggak kalimatnya? Boleh kita bermimpi tinggi, tapi kaki kita menapaki bumi. Kita mulai dari sesuatu yang
apa yang kita bisa capai. Tahap pertama yang kita lakukan di Perumasri itu adalah melanggengkan sertifikasi kompetensi ini sebagai sebuah langkah awal. Maka kita menyebutnya sertifikasi kompetensi, sertifikasi humas rumah sakit, langkah pertama menuju humas profesional, kan gitu. Ingat nggak Pak Fatia? Iya, Pak. Karena itu langkah pertama, tanpa memasuki itu kita nggak bisa masuk ke kata profesional itu sendiri. Karena itu sebuah pengakuan, sebuah pencapaian yang harus dikeluarkan oleh badan yang memang berkompeten. Itu kita lakukan. Kita sudah angkatan ke-6. Oh, jadi saya agak lupa 100 berapa ya anggota kita ini yang sudah bersertifikat itu. 120-an lah. Saya lupa nih. Atau Mbak Fatia tahu malah. Nah, itu kita lakukan. Kalau insya Allah kalau setelah Munas, kita kemarin rencananya sebelum Munas angkatan ke-7. Tetapi kan sebelum Munas rasanya kisruh kepala kita dengan urusan Munas, ya kita setelah Munas aja. Itu satu. Yang kedua adalah kita ibarat ilmu itu harus dipelihara, Mbak. Maka sebetulnya kalau sederhananya kita membangun grup WA, grup WhatsApp gitu, itu kan sebenarnya jaringan komunikasi kita membangun jejaring. Akan banyak manfaat untuk jejaring, update knowledge ketika kita memang bergabung dalam satu tempat. Dan itu kita lakukan. Mungkin sebagian orang mengatakan, apa istimewanya bergabung di grup WA? Ya di grup WA yang cuman humas rumah sakit, ya cuman itu gitu loh. Artinya kan itu spesial kan gitu. Itu dua. Yang ketiga, sebetulnya kita terbuka sekali dengan adanya pendampingan teman-teman humas rumah sakit lain yang memang memerlukan konsultasi kah, teman berdiskusi kah, teman curhat kah, teman mencari solusi masalah-masalah humas, boleh gitu. Dan itu terbuka di diskusi itu. Keempat, kita membangun namanya forum advokasi humas. Ini ada banyak teman-teman rumah sakit yang sering kesulitan kan, tiba-tiba trending di media sosial, tiba-tiba jadi berita, tiba-tiba rumah sakit itu tanpa diminta pun kita kontak mereka. Nah, mungkin ada beberapa teman rumah sakit yang sudah pengalaman kita kontak, kemudian apa yang kita bisa bantu, gitu. Kalau nggak bisa bantu duit, ya bisa bantu doa. Gitu. Sekurangnya bantu saran gitu, sebaiknya seperti ini. Ini advokasi kita. Kenapa advokasi? Siapa lagi yang bisa membantu anggota kita kalau bukan organisasi? Betul. Itu salah satu fungsi organisasi, membantu itu. Yang ke-6, udah kurang berapa tadi Mbak? Kita punya Perumasri kelas. Perumasri kelas itu semacam mentoring lah ya. Nah, Mbak Fatia tahu, mentoring buat teman-teman yang bisa, mentor dengan bahasa saya itu be expert from the expert kan gitu ya. Jadi kita coba belajar ahli dari ahlinya. Keren nggak sih? Itu keren banget rasanya. Pak Ketua hormat, ya hormat. Alumninya tuh udah expert, udah dewanya expert itu Pak. Belajar dari expert keluar udah lebih banget Pak dari expert keluar dari Perumasri kelas itu ya Pak. Semangat Pak Ketum. Wah ini Bu Sekjen nih. Ya, Oke, jadi itu yang kita kerjakan. Tapi kita punya mimpi, Mbak. Punya mimpi Perumasri itu adalah kita punya standar pelayanan humas rumah sakit. Standar humas rumah sakit kita mesti punya. Nah, kalau kemudian standar humas rumah sakit kita mesti punya, maaf kita tahun ke-4 tapi kok belum punya, ya PR lah. Moga-moga nanti generasinya Mbak Fatia, generasinya teman-teman yang lebih muda, kita bisa mewujudkan itu. Tapi kita mesti punya ini. Kalau sudah punya ini, kita akan masuk ke standar akreditasi rumah sakit. Bagaimana standar ini masuk ke akreditasi rumah sakit. Kemudian cita-cita berikutnya, kemudian standar ini akan menjadikan standar karir rumah sakit. Jadi kalau nanti teman-teman pemilik rumah sakit mau, saya ingin punya humas dengan kompetensi ahli gitu misalnya. Ya kan tinggal sertifikat yang dikeluarkan oleh Perumasri atau Persi atau BNSP ini dengan standarnya seperti ini. Maka kemudian nanti akan pada ujungnya kalau humas manajerial atau humas ahli itu gajinya sekian gitu. Itu akan sampai ke depan itu mesti gitu. Siapa yang bisa melakukan ini? Organisasi profesi. Kalau sendiri nggak bisa, Anjari sendiri nggak bisa, Fatia sendiri nggak bisa. Ini harus organisasi profesi yang punya reputasi sehingga kemudian bisa menggolkan itu. Siapa yang kita perjuangkan? Anggota humas rumah sakit. Itulah perlunya saya
sering kemana-mana. Organisasi ini harus ada, harus eksis sampai bagaimana bumi ini ada dan langit ini nggak runtuh. Luar biasa. Luar biasa. Bapak, waduh Pak, itu adalah saya bingung juga menggambarkannya. Bapak sudah sangat melekat banget Pak sama yang namanya humas rumah sakit. Jadi nggak salah kalau saya sebut Bapak itu sebagai ikonnya humas rumah sakit. Selesai. Gitu Pak. Ya memang sih apa ya, organisasi itu kan sudah jelas lah bahwa Perumasri itu memiliki suatu goal yang sangat luar biasa gitu ya Pak ya. Nah, di Munas kedua besok nih ya Pak ya, ini kan berdempetan atau bersandingan gitu Pak dengan big event kita juga berupa seminar dan workshop. Nah itu kira-kira bisa Bapak sedikit bocoran dikit gitu Pak, kira-kira di acara itu nanti akan ada apa gitu Pak? Gitu Pak. Kayaknya ini kan big event. Ini apa sekarang apa kita rahasia buka dikit-dikit aja sih? Iya dikit-dikit aja Pak. Jadi ini kan sebenarnya acara ini adalah acara pre-event. Jadi mungkin akan ada 2-3 kali lagi acara ke depan untuk menggiring acara di hari H di tanggal 8 dan 9 Juli gitu Pak. Jadi mungkin sedikit demi sedikit di acara di perbincangan kita selanjutnya bisa kita bocorin dikit-dikit gitu Pak. Sambil kita undang another special guest lain gitu Pak. Mungkin official partner kita mungkin kalau misalkan followers Perhumasri udah lihat ada logo luar biasa itu Pak, kita punya official partner Pak untuk acara big event kita. Kita alhamdulillah ya, kita sebut aja terima kasih kepada Rumah Sakit Un Solo yang mau jadi official partner kita. Ikut hadir. Terima kasih Solo. Jadi kita besok base camp-nya ada di Solo. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah kalau moga-moga pandemi kasus COVID turun, jadi kita bisa makan tengkleng bareng ke Solo gitu ya. Tapi kalau tidak, tetap kita akan menyelenggarakan itu secara online. Pertanyaan Mbak Fatia, besok ada apa sih? Pertama, sampai saat ini kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan institusi yang jadi founding father kita, jadi pihak yang memang sangat kompeten di rumah sakit. Satu Persi, kedua KARS, ketiga adalah Kementerian Kesehatan. Jadi ada tiga pihak yang kita gandeng dalam hal ini, dan kedua pihak beliau ini mendukung sekali. Ada Ketua Umum Persi akan hadir, insya Allah akan Ketua KARS akan hadir, Pak Dirjen Yankes akan hadir, Pak Menteri insya Allah memberikan sambutan. Itu sebuah dukungan yang luar biasa terhadap Humas. Toh memang senyatanya kita waktunya kolaborasi. Kolaborasi adalah satu value yang harus dimiliki Perhumasri. Nggak mungkin kita sendirian, kita harus kolaborasi. Maka itu ada. Kemudian kita yang perlu dicermati teman-teman, meskipun kita Perhumasri, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia, tetapi topik marketing selalu kita pakai, kita bawa. Selalu ada topik marketing ya. Jadi kenapa begitu? Ya karena memang antara humas dan marketing ini berkelindan. Meskipun secara ilmu itu dua hal yang beda. Saya sering mengatakan itu dua hal yang beda. Tetapi senyatanya kita hidup di dunia yang antara humas dan marketing itu seperti suami istri. Jadi ya udahlah. Topik marketing juga ada. Jadi teman-teman yang marketing besok silakan hadir. Narasumber yang kita undang itu nggak main-main gitu. Sungguh saya nggak janji bohong. Kita mencari narasumber dari orang rumah sakit dan juga orang praktisi. Kita nggak mau pola pikir kita seperti katak dalam tempurung harus narasumbernya rumah sakit. No, kita mesti belajar dari dunia luar. Bagaimana humas luar. Bagaimana marketing luar, maka kita undang pakar-pakarnya di sana. Ya ada Mas, saya sebutkan aja, ada Mas Agung Laksmana, itu Ketua Perhumas, jadi dia expert lah, berapa buku yang dia udah lahirkan. Kemudian ada Mas Silih Agung Wasesa, itu adalah pakar branding. Jadi kita akan banyak bicara soal itu kan gitu. Kemudian kita akan juga tanya para praktisi rumah sakit yang ahlinya di situ. Jadi kita menggabungkan antara praktisi yang di luar dan praktisi rumah sakit. Ini bukan teori kawan, ini praktisi. Jadi kalau Anda mau dapat orang teori mungkin di tempat lain. Tapi kalau di Perhumasri Anda dapat praktisi. Karena hidup bukan teori, tapi praktek. Tapi praktek ya Pak ya. Makanya basic bukan humas juga tetap jadi ikon rumah sakit ya Pak ya, kalau saya baca di Instagram Bapak. Luar biasa Bapak Anjari. Oke Pak, jadi sebetulnya saya mau ngomong ke Mbak Fatia. Coba ketika saya ngomong seperti ini menurut Mbak Fatia,
eh, apa kerugiannya kalau orang nggak bergabung ke organisasi seperti kita Perumasri? Eh, Empat nggak di balik deh. Kayaknya nggak ada ya Pak ya. Kayaknya pengalaman saya sih bergabung dengan organisasi ini itu selalu mendapatkan benefit yang luar biasa gitu Pak. Salah satunya bisa kenal dengan Hmm. Bapak itu merupakan suatu kebanggaan sebetulnya buat saya Pak. Dan juga para dan juga masih banyak sebenarnya anggota kita itu yang merupakan praktisi atau expertnya di bidang humas rumah sakit itu banyak banget Pak. Ada dari Ada yang Jogja. gabung tuh, salam kenal dengan RSUD Cipayung Pak Samuel. Wow, luar biasa. Halo Pak Salam kenal Samuel. Pak Samuel. Iya, bisa bergabung nanti di Perhumasri. Iya Pak, Iya jadi ya betul. banyak sekali anggota anggota Perhumasri itu yang luar biasa sekali Pak. Ada yang memang Mhm. basicnya dosen, ada yang oh luar biasa lah Pak pokoknya. Itu Iya. intinya nggak ada ruginya Pak kalau pertanyaan Bapak. Ya justru gini, sekarang kalau ditanya manfaatnya kita coba dalamin ya. Teman-teman sekalian, saya menyebutnya kalau kita bergabung, kenapa kita mesti bergabung dalam organisasi profesi humas rumah sakit? Kalau memang ada organisasi profesi humas rumah sakit di luar Perhumasri, silahkan gabung. Tetapi kalau tidak, kami undang Anda gabung ke sini. Yang penting adalah Anda nggak bisa enggak untuk gabung ke organisasi profesi. Kalau Anda mau lebih. Karena dengan bergabung ke organisasi profesi, maka Anda akan dapat updating. Updating apa? Knowledge, updating experience, updating case, kasus gitu. Semua akan dapat lah. Yang kedua, Anda akan dapat apa namanya jejaring, networking gitu. Networking ini akan penting. Anda cuman awalnya nggak kenal teman rumah sakit lain, Anda kemudian kenal. Nah, Anda kemudian membangun jejaring. Networking akan bagus. Akan menunjukkan manfaat yang sangat besar. Bahkan mungkin ya, konon katanya kan sekarang ini jejaring itu adalah investasi kita terbesar sebetulnya. Ini sama kalau kayak ajaran Islam. Silaturahim itu mendatangkan rezeki. rezeki. Ya, ya sama kalau kita bernetworking kita akan dapat. Yang ketiga, organisasi profesi lah yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak dan juga seluruh hal soal keprofesian. Ya nggak mungkin kalau nggak organisasi profesi nanti akan bicara soal apa namanya akan bicara soal keprofesiannya, soal etikanya, soal karirnya, soal apapun lah gitu. Jadi akan dapat memperjuangkan itu gitu. Yang keempat adalah dengan organisasi profesi itulah kita bisa mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan rumah sakitan, terkait dengan profesi kita. Kebayang nggak? Kalau kemudian organisasi ini besar, kita alhamdulillah tiga wilayah Mbak sekarang ya Mbak. Iya, betul. Uh, dari Sumatera Selatan, Silakan. Jogja, dan kemudian Jogja, Sulawesi Selatan, Sulawesi, insya Allah Solo, Jawa, Jateng akan. Jawa Tengah. Kalau kemudian, nah ini kalau ini besar nanti kemudian keluarlah aspirasi Perhumasri, Humas Rumah Sakit Indonesia menyatakan ini. Kami Oh, kemudian meminta kepada BPJS Kesehatan, kepada pemerintah seperti ini loh. Itu sebuah pengaruh kebijakan yang sangat besar pengaruhnya. Buat siapa? Buat rumah sakit. Buat siapa? Buat pasien. Nah, mempengaruhi kebijakan ini jadi penting gitu. Sama kemudian mempengaruhi peraturan, mempengaruhi standar akreditasi barangkali. Nah, ini hanya bisa dicapai kalau kita masuk ke organisasi ini. Sekarang pilihannya Mbak Fatia hanya mau jadi follower atau mau jadi leader. Mau Anda hanya cuma mau jadi penonton di luar atau Anda jadi pemain yang mempengaruhi itu. Anda menjadi orang yang mau dicatat sejarah atau cuma Anda hilang oleh sejarah. silakan Gitu. pilih. Kayaknya nggak perlu dijawab sih. Silakan. Itu pasti kita akan memilih mana yang kita bisa berikan suatu perubahan untuk masyarakat luas, untuk Indonesia, khususnya untuk Iya, kita sendiri sebagai humas gitu ya Pak ya. betul. Oke Makanya Pak, saya memanggil Mbak Fatia, manggil teman-teman humas rumah sakit lain untuk yuk bergabung. Karena Perhumasri ini menunggu Anda semua teman-teman humas rumah sakit, Anda marketing rumah sakit untuk sama-sama berkolaborasi. betul. Luar biasa Pak. Baik, jadi ceritanya acara kita malam ini dibatasi untuk 30 menit, Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, ingin saya diskusikan, itu sebenarnya banyak, Pak. Mungkin kita buka lagi di sesi selanjutnya ya, Pak ya. Di minggu depan kita akan lanjut lagi, kita bahas lagi dengan topik Oh, yang minggu depan, berbeda. lama banget nggak besok aja. Oh gitu, Pak?
Oke, siap Pak. Besok ya Pak. Kita tunggu hype-nya. Mungkin para followers dari Perhumasri bisa berikan tanggapan. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol bisa besok atau minggu depan atau ya kita coba tunggu Iya, betul. hype-nya gimana nih Pak. Oke apa ya? Iya. Jadi kalau saya simpulkan pada malam hari ini, mari kita bergabung ke organisasi ini karena memang organisasi ini tidak memiliki alasan yang tidak memiliki apa ya kerugian gitu ya Pak ya, semuanya serba menguntungkan gitu kalau kita bergabung, apalagi kita sebagai praktisi humas di rumah sakit gitu ya Pak ya. Nah kalau yang belum bergabung ke organisasi kita ini Nah, itu ada mau yang nanya, Mbak, bagaimana cara bergabung, Mbak? bagaimana cara bergabung? Kalau bergabung, kalau yang tadi Bapak sudah sampaikan, caranya ikut apa Pak? Sertifikasi Ketik, kompetensi. ketik Perhumasri spasi dan kirim SMS ke 123321. Nanti yang jawab Bapak atau mesin Pak? Iya. Teman-teman sekalian silakan follow di Perhumasri atau kemudian follow akun saya Anjarisme dan Mbak Fatia. Kita ada websitenya, kemudian yang jelas kita silakan japri saja ke kami. Nanti kita akan masukkan ke grup Perhumasri Club dulu. Kalau teman-teman yang bersertifikat, kita punya satu grup lagi namanya Perhumasri. Tetapi kalau yang teman-teman belum bersertifikat, kita masukkan ke Perhumasri Club. Nanti kita banyak mencari informasi di sana. Gitu. Oke, mantap. Itu ya Pak. Jadi tolong diingat, perlu nanti kita masukkan ke IG-nya Perhumasri kali Pak. Bagaimana caranya biar bisa join gitu ya Pak ya. Nanti coba kita Yes, untuk thank you. Oke Pak, sampai bertemu lagi di pertemuan IG Kami Live Mbak berikutnya. Fatia. Dan untuk para followers yang menyaksikan IG Live ini dan belum daftar nih ke acara Big Event Perhumasri besok, bisa langsung masuk ke profilnya Instagram Perhumasri dan ada link Bitly di situ, langsung aja daftar. Karena seatnya terbatas, Pak. Betul, Anda benar sekali. Semakin cepat Anda dapat. Semakin cepat seat terbatas dan orang-orang yang mau membuat perubahan yang bisa masuk, Pak, ke dalam Perhumasri. Itu juga, Pak. Welcome to the ship. Welcome to the ship. Baik Pak Anjari, mungkin demikian acara pertemuan kita malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada banyak nih Pak dari rumah sakit. Bapak mungkin mau menyapa juga Pak? Ini IG live pertama kan, IG live pertama Perhumasri. Mantap Pak. Pertama akan membawa menjadi 1000 Pak. Iya. Ingatlah, saya mimpi boleh setinggi langit, tetapi menapaki tetap ada di bumi. Oke, siap. Oke Pak, mungkin demikian acaranya, saya tutup ya Pak ya. Saya sebenarnya masih menyayangkan ini acara harus ditutup Pak, tapi mungkin Bapak ada agenda lain, mungkin Bapak mesti perjalanan ke rumah ya Pak ya, mungkin masih di kantor nih sepertinya ya Pak. Matur nuwun Mbak Fatia. Terima kasih semuanya, saya tutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas, salam Perhumasri. Tutup ya. Ya Pak. Thank you Mbak Fatia. Sama-sama Pak Anjari, terima kasih banyak. Terima kasih.